Ya, mudahnya itu KTPL yang sekarang di dompet itu kita pindahkan di handphone. Sehingga kalau kemana-mana tidak perlu fotokopi lagi, tinggal tunjukkan handphone kita. Nah, kita insya Allah kalau ini sudah berjalan menjadi salah satu negara dengan identitas digital yang tercanggih dari berbagai negara yang sudah maju di dunia. Nah, kemudian dengan identitas digital kami juga berusaha sekuat dan semampu kami untuk mengoptimalkan cyber security system. Salam para pemirsa, hari ini kita berjumpa lagi dan berbincang-bincang dengan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Bapak Zudan Arif Fakrullah. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Tutut. Kita ingin berbincang-bincang tentang seputar dokumen kependudukan yang ada di Indonesia ini. Pak, menurut catatan kami beberapa waktu yang lalu, itu baru-baru ini Bapak menyebutkan akan memberikan pelayanan KTP atau akan membuat program KTP secara digital ya Pak. Apa yang melatar belakang itu Pak? Ya, jadi begini Mbak Tutut, tentang identitas digital. Jadi teman-teman semuanya terkait identitas digital, kita ini ingin melangkah satu tahap lebih maju lagi. Dulu kita pernah memiliki yang namanya KTP Simduk, KTP generasi-generasi awal tahun 70-an, 80-an, 90-an. Kemudian KTP Siak di awal tahun 2000. Kemudian 2010 kita membuat KTP elektronik. KTP elektronik ini sudah sangat berfungsi bagus karena menunggalkan penduduk ganda. Nah, sekarang setelah penduduk Indonesia itu lebih dari 70% memiliki smartphone, maka kita sudah saatnya bergerak dari KTP elektronik menuju identitas digital. Nah, identitas digital itu adalah nama kita sudah bisa kita masukkan ke dalam QR code, dan di dalamnya itu bisa nanti di handphone kita itu dimasukkan seperti KTP kita, tapi berupa file, berupa foto yang persis seperti KTP kita, sehingga tidak perlu di dompet lagi. Ya, mudahnya itu KTPL yang sekarang di dompet itu kita pindahkan di handphone, sehingga kalau kemana-mana tidak perlu fotokopi lagi, tinggal tunjukkan handphone kita dan QR code kita dibaca dengan QR code reader, di tap itu, tag itu sudah terbaca, oh bener orangnya. Di tap di bandara terbaca. Kemudian daftar sekolah di tab, masuk ke mall diperlukan kan sekarang untuk tracing COVID, di tab keluar datanya, seperti itu. Artinya KTP yang saat ini berbentuk kartu ke depan dipindahkan ke handphone semua? Ya, bentuk kartunya itu dipindahkan ke handphone. Ya, jadi besok orang nggak perlu pegang kartu lagi. Tetapi karena di Indonesia belum semuanya bisa digital, yang daerah-daerah belum banyak sinyal, masyarakat yang nggak punya handphone tetap dicetakkan. Jadi kita bertransisi. Ada yang masih pegang manual, ada yang boleh sudah digital. Seperti dulu itu loh Mbak, kita ingat ada TV hitam putih, ada TV berwarna, sekarang ada TV yang bentuknya lebih canggih lagi, seperti itu. Jadi kita bersifat transisi sambil menyesuaikan dengan perkembangan di masyarakatnya. Sudah dipetakan belum Pak, berapa masyarakat yang tinggal di daerah terpencil sama yang belum, sehingga memungkinkan bagi masyarakat untuk memiliki digital KTP itu tadi gitu. Kami sudah melakukan kajian-kajian Mbak Tutut terkait dengan identitas digital. Bahkan kami sudah memetakan daerah-daerah mana yang sinyalnya itu nggak ada. Maka itu nggak usah kita memaksakan untuk digital, tetap dengan pelayanan seperti sekarang. Tetapi ada daerah yang terbagi-bagi. Ada yang agak kota itu sinyalnya bagus, jaringannya bagus ya. Kemudian yang menggunakan smartphone juga sudah banyak. Nah, itu sudah bisa bergerak ke digital. Jadi, kita memberikan peluang kepada masyarakat, silakan masyarakat memilih mau menggunakan perangkat digitalnya untuk KTP digital, boleh. Tetapi bagi yang belum mampu, tetap dicetak seperti yang sekarang juga boleh gitu. Itu sudah dipetakan juga Pak, daerah-daerahnya mana aja yang kemungkinan akan bisa dilakukan program itu Pak? Oh ya, kalau 514 kabupaten kota, di ibu kota kabupaten itu semuanya bisa. Di ibu kota kabupaten. Nah, untuk tahap pertama di 2020, kita kan sudah mengawali 2020, 8 kabupaten kota bagi uji coba pertama. Nah, tahun ini kita tambah 50 kabupaten lagi, sehingga menjadi 58 kabupaten kota di 2021. Nah, itu kita pilih daerah yang terpencil, daerah yang jauh, daerah yang rame, daerah yang di Papua, daerah di Aceh. Semua provinsi kita jadikan pilot project.
Ini artinya apa? Kita ingin melihat range-nya seluruh Indonesia itu terwadai semua atau tidak. Kalau nanti di daerah yang sinyalnya sulit, perkembangannya seperti apa? Agar kami memiliki petanya yang lengkap gitu. Itu nanti simpelnya Pak, apakah satu handphone itu hanya dipakai untuk satu orang atau satu handphone bisa berapa? Ini pertanyaan bagus ini Mbak Tutut. Cara membuat identitas digital itu seperti apa? Pertama orang harus membuat KTPL dulu. Jadi semua penduduk kita itu harus rekam foto wajah dan sidik jari ke Dukcapil dulu. Kalau belum melakukan itu tidak bisa memiliki identitas digital. Nah, kalau kita sudah membuat itu, maka nanti di dalam handphone kita itu dikirim identitas digital itu. Dan satu orang hanya boleh memiliki satu handphone untuk identitas digital. Jadi nggak boleh kita punya 5 handphone, KTP kita dimasukkan ke 5 handphone itu nggak boleh. Karena satu penduduk hanya boleh memiliki satu saja. Bagaimana kalau handphonenya hilang? Nanti mendaftar lagi ke Dukcapil. Jadi kita itu nanti mengunci satu penduduk, namanya Zuhdana Fakrullah, nomor handphonenya ini yang dipakai untuk identitas digital. Itu yang dipakai terus mana-mana. Karena ini untuk menghindarkan pemalsuan dan identitas kita dipakai oleh orang lain. Maka yang daftar harus dirinya sendiri. Karena nanti dicocokkan dengan face recognition. Jadi dia ketik nick-nya, kan dengan ketik nick orang akan bisa dibaca datanya. Setelah dibaca datanya, diverifikasi dengan wajahnya. Jadi dengan foto dia di FR, di face recognition, nanti kalau cocok baru identitas digitalnya dikirimkan. Ini kan untuk di Indonesia mungkin inovasi baru ya. Apakah di negara-negara lain sudah ada yang model seperti ini? Apakah dan juga Dukcapil telah belajar ke negara tersebut? Ya, kami pernah diskusi lewat Zoom dengan Estonia, negara bagian dari dulu pecahan Uni Soviet di Estonia, kemudian dengan Singapura dan dengan Thailand. Nah, negara-negara ini juga sedang berproses menggunakan identitas digital. Yang sudah paling menurut saya maju itu Singapura. Dia dengan SingPass gitu ya. Singapura Pass, ya identitas digital seperti itu. Nah, kita insya Allah kalau ini sudah berjalan menjadi salah satu negara dengan identitas digital yang tercanggih dari berbagai negara yang sudah maju di dunia. Gitu. Pak, terkait saat ini kan terjadi banyak kebocoran data Pak. Nah, sejauh mana nanti Minduk mencegah kebocoran data ini dengan model yang digital seperti ini? Memang saat ini terkait dengan kebocoran data itu menjadi concern kita semua. Kita warga masyarakat, juga lembaga pengelola data, juga pengelola sistem transaksi elektronik harus menjaga data yang dikelola masing-masing. Termasuk kalau teman-teman nanti ada waktu longgar, coba dibuka di Google, ketik KTPL, itu ada jutaan data KTPL di sana. Ketik kartu keluarga, nanti ada jutaan data kartu keluarga di sana. Ketik juga ijazah, ketik ijazah, keluar data ijazah. Ketik paspor, ketik NPWP, ketik rekening bank, akan keluar data yang banyak. Artinya di Google, itu data itu bertebaran di mana-mana. Nah, ini kita harus berhati-hati karena bisa jadi itu disalahgunakan. Nah, kemudian dengan identitas digital kami juga berusaha sekuat dan semampu kami untuk mengoptimalkan cyber security system. Nah, ini kita kaji bersama BSSN, kemudian berbagai lembaga yang teknologi keamanan datanya bagus, kami minta tolong ke lembaga-lembaga tersebut. Untuk teknologinya nanti pakai teknologi mana Pak gitu? Kan kalau seumpamanya kita mau taruh di Android, handphone Android, jelas teknologinya penguasanya adalah si pemilik Android ini. Nah, ini bagaimana nanti? Kalau datanya kan dimiliki oleh si pemilik data. Jadi handphone kita kan milik kita. Maka KTP digitalnya juga dikirim ke handphone si pemilik data itu. Jadi nggak boleh misalnya KTP digital saya dikirim ke handphonenya Mbak Tutut, nggak boleh. Karena di situ nanti akan ada data-data yang lainnya, yang di dalam QR code-nya bisa dibaca. Jadi kita mencoba memberikan perlindungan rahasia data pribadi secara maksimal, semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Gitu. Tentu ini butuh perbaikan terus-menerus. Sejauh ini pelaksanaannya sudah sampai mana Pak? Kita baru tahap di uji coba. Oh, uji coba ya. Uji cobanya ini di Jakarta atau? Di 58 kabupaten kota. Terus kita test case, kita melakukan penetration test, kita melakukan sosialisasi kepada Dinas Dukcapil, melatih para operator gitu. Jadi banyak tahapan-tahapan yang kita lakukan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan identitas digital. Jadi teman-teman silahkan ditunggu ya.
bulan Agustus insya Allah sudah bisa kita operasionalkan identitas digital itu. Ada waktu targetnya sampai kapan gitu? Ya, kalau tahun ini kita uji coba 58 kabupaten kota. Nah, tahun depan 2022 seluruhnya di 514 kabupaten kota kita menerapkan identitas digital. Nah, masyarakat yang sudah siap, ayo bertransformasi. Yang belum siap, ya manual. Yang sudah siap bertransformasi digital, mari kita sambut perkembangan ini. Karena ini memang kebutuhan kita. Tapi mungkin juga kalau KTP digital ini jauh lebih mudah juga ya Pak, untuk seumpamanya hilang gitu. Daripada kita pakai KTP yang selama ini kan sering sekali juga hilang kan gitu. Ya, kalau KTP digital hilang itu berarti hilang dengan handphone ya. Kan? Iya, nanti beli handphone lagi, daftarkan ke Dukcapil. Nah, untuk dapat KTP digital. Sepanjang handphonenya tidak hilang, KTP-nya juga tidak hilang. Karena kan melekat di handphonenya. Iya, iya. Gitu. Dan sekarang handphone kan bisa kita tahu udah jadi kayak kebutuhan hidup ya, bukan lagi handphone sudah melekat ya dengan kita ya Mbak Tutut. Itu kartu-kartu yang lain bisa hilang gitu, tapi kalau handphone jangan sampai hilang. Kayak gitu. Baik pemirsa, dan terima kasih banyak Pak Sudan. Terima kasih sore Mbak ini Tutut. Percakapan baik sekali dan terutama tentang KTPL. Semoga pemirsa ke depan lebih tahu banyak tentang KTP digital ini dan berharap Indonesia juga semakin maju. Selamat sore. Selamat sore. Ya.